Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomunugroho. Kali ini saya lagi menemui seorang pengamat agraria di Yogyakarta, yaitu Bapak Insinyur Seulus Siput Lokasari. Karena belakangan ini ada berita bahwa Gubernur DIY memperoleh penghargaan sebagai seorang berhasil membina hak asasi manusia di Yogyakarta. Saya langsung saja bertanya kepada Pak Insinyur Seulus Siput Lokasari. Selamat berjumpa Pak Siput. Selamat. Saya seperti saya ungkapkan tadi, saya ingin bertanya kepada Anda karena ini kan berkaitan dengan pertanahan terutama di Jogja yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Itu menurut Pak Siput seperti apa, Pak? Begini. Nah, ini kebetulan saya juga pas dapat WA dari satu teman wartawan. Itu dari media Indonesia ini. Iya, iya. Ini saya dikirimi berita ini. Iya. Ya, Apa isinya itu? Ya. Nah, ini isinya cukup menggembirakan sekaligus membingungkan dan mengherankan. Oh iya. Kok bisa itu seperti apa? Nah, ya begini, ini ditulis di sini bahwa Sri Sultan raih penghargaan pembina daerah peduli HAM. Ya, kalau gubernur itu melakukan pembinaan di daerah peduli HAM, ya, itu saya lihat faktanya memang ya itu merupakan tugasnya. Ya. Betul? Ya. Tidak perlu dikasih penghargaan. Ya. Kalau itu sudah tugasnya kok. Ya. Ya, seharusnya memang seperti itu ya. Ya. Memang seharusnya seorang pemimpin daerah. Seorang pemimpin itu harus membina tentang HAM. Ya kan, agar supaya ada keadilan di situ, agar supaya tidak ada diskriminasi dan sebagainya. Tetapi ini saya lebih menangkapnya dari Pak Menkumham ini, Pak Yasona Lauli ini ya. Itu disebutkan di sini HAM DIY terjamin. Karena HAM di DIY terjamin, maka gubernur dapat penghargaan, lebih nangkatnya di situ. Ya. Nah, kalau itu yang dimaksudkan, kita coba kritisi saja. Ya. Apa yang disampaikan oleh Menteri Yasona Lauli, ya. HAM DIY terjamin. Yang kita kritisi begini, pertama, menerima penghargaan itu siapa yang berangkat di sana? Ya. Pak Gubernur. Pak Gubernur atau siapa? Bukan Pak Gubernur. Karena apa? Beliau nggak mau. Ya. Mengapa nggak mau? Beliau itu kan jujur. Saya kenal beliau itu lama loh. Golf bareng, dolan bareng. Saya tahu beliau itu orang jujur. Dan beliau tahu HAM DIY ini belum terjamin. Lah kalau dia terima ke sana kan ya piye? Lucu ya toh? Lucu, izin toh. Maka itu yang berangkat orang wakilnya, lain. Ya toh? Itu yang pertama yang kita lihat. Dan itu kita apresiasi. Bahwa Pak Gubernur tidak berangkat ke sana, tidak mau berangkat sana menerima, tidak mau atau tidak kita nggak tahu, tapi faktanya beliau tidak berangkat. Yang berangkat bukan beliau gitu ya? Bukan. Kalau memang benar HAM DIY terjamin, beliau pasti berbunga-bunga ke sana. Ini Pak Menteri ini memang agak kacau. Ini kebalik-balik nggak karu-karuan Pak Menteri ini ya. Sekarang Pak Menteri harus tahu permasalahan HAM di DIY ini permasalahan yang masih menjadi PR besar. Ya, satu, rekomendasi Komnas HAM masih diabaikan, tidak dilaksanakan. Nah, kita nggak perlu tahu isinya apa, kita percaya saja. Komnas HAM selaku lembaga negara, ya toh? Nah, itu adanya Komnas HAM itu karena apa? Karena Deklarasi of Human Rights di United Organization di PBB sana. Maka itu karena Indonesia meratifikasi itu, maka itu ada lembaga Komnas HAM selaku lembaga negara. Itu di atas Menteri Yasona Lauli. Jadi kalau sudah ada rekomendasi itu mestinya Pak Menteri tanya
ke Komnas HAM itu sudah dilaksanakan belum itu? Di Jogja seperti apa gitu ya? Nah kan begitu, masa Pak Menteri nggak denger dong setiap kita tulis surat, LSM tulis surat itu selalu mengenai HAM itu ditebus pada Pak Menteri. Kok kalau sampai Pak Menteri nggak denger ya nggak tahu lagi itu. Nah itu pertama. Soal rekomendasi Komnas HAM belum dilaksanakan oleh gubernur. Kedua, soal ORI. Nah, kembali ke soal rekomendasi Komnas HAM, isinya apa? Rekomendasi Komnas HAM itu isinya agar gubernur mencabut instruksi yang dulu tahun 75 itu, yang sekarang sudah tidak menjadi peraturan perundangan, dan instruksi itu sebetulnya sudah dibatalkan oleh Perda nomor 3 1984 Itu kita semua sudah tahu dan berulang-ulang. Tetapi apa toh isi instruksi itu? Ini yang mungkin banyak belum tahu. Kalau zaman dulu, zamannya Sri Paduka Fakultas Agama itu tidak dipermasalahkan. Tetapi dipermasalahkan setelah itu tidak dinyatakan berlaku, kok diberlakukan lagi oleh gubernur. Nah, padahal isinya instruksi itu adalah satu, diskriminasi ras atas WNI. Itu pelanggaran atau bukan? Yang kedua, peniadaan dalam tanda kutip perampasan hak milik tanah dari warga negara, kemudian tanahnya dijadikan miliknya negara, dirampas, diambil, dadekke milik negara, terus yang punya tanah disuruh nyewa tanahnya sendiri. Itu pelanggaran HAM atau bukan? Nah, kalau sih yang bilang bukan pelanggaran HAM ya terserah, ya kan? Tetapi Komnas HAM bilang bahwa itu harus dilaksanakan, dicabut, supaya tidak ada perampasan hak atas tanah, tidak ada diskriminasi. Itu yang pertama, PR yang kedua, ada rekomendasi ORI. Rekomendasi ORI itu apa toh? Orang ORI mengatakan bahwa orang yang punya tanah itu sama, harus dilayani sebagaimana peraturan perundangan, termasuk hak milik ya harus diberikan hak milik. Jangan terus pakai alasan segala, tapi intinya apapun tidak dilaksanakan, ya kan? Itu PR. Padahal menurut undang-undang tentang ORI itu wajib dilaksanakan. Sampai ke presidennya juga cuma diem. Dua ini belum selesai. Gubernur mestinya kan mendorong agar supaya rekomendasi ORI itu dilaksanakan. Beliau sendiri harus melaksanakan rekomendasi Komnas HAM. Sudah dua ya. Saya tambah ketiga. Apa? Hak guna bangunan atas tanah negara milik warga negara tidak diperpanjang. Ya, ada yang diperpanjang, ada yang tidak. Ya kita soroti saja yang tidak diperpanjang. Apa alasannya? Wis nggak tahu alasannya apa, tetapi yang jelas alasan itu tidak mengikuti peraturan perundangan. Sehingga apa? Kalau tidak diperpanjang, masyarakat pemilik tanah hak guna bangunan itu haknya menjadi hilang. Padahal jangan lupa, tanah negara hak guna bangunan itu bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Itu perintah UUPA, Undang-Undang tentang Pokok-pokok Agraria. Lah sekarang kalau tanah hak guna bangunan tanah negara yang bisa ditinggal jadi hak milik menjadi hilang, dijadikan miliknya orang lain, itu pelanggaran HAM atau bukan? Ya toh? Ya. Dijawab Mas Argo, jangan malu-malu. Ya, ya pertanyaan saya itu ulah mafia tanah atau bukan? Oh, ini soal pelanggaran HAM. Ya, mafia tanahnya udah nggak ngerti, udah nanti dulu. Nah, tambah lagi sekarang. Soal permasalahan yang pelanggaran HAM ini, apa itu? Orang punya tanah hak milik, ya toh? Masuk ke BPN, entah gimana, kita juga nggak ngerti, bareng-bareng bisa dijadikan hak miliknya orang lain dengan alasan-alasan yang tidak ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga orang yang mempunyai hak milik ini menjadi kehilangan haknya. Bagaimana? Itu di belakang Taman Siswa itu, di depan Wirogunan, penjara Wirogunan ada aspal, di belakang yang sak kelompok itu masyarakatnya didatangi, dikatakan hak milikmu itu duwekmu, ini duweke Kasultanan, dengan nunjukkan blok. Coba kalau sampai itu terjadi pelanggaran HAM atau bukan? Loh, duweke wong itu dadekke ilang iki terus piye?
Itu kan juga pelanggaran HAM. Nah, kenapa sekarang Pak Menteri ini kok bisa-bisanya ngomong bahwa HAM DIY terjamin nih loh. Kata sendiri ini loh. Iya. Iya. Ya kan? Artinya apa? Ya. Artinya ya Pak Menteri ini kurang bijak lah. Tetapi begini Mas Argo, karena ini sudah terlanjur. Ya. Maka itu saya itu berinisiatif ya agar supaya gubernur kita itu pantas menerima penghargaan itu. Kemarin saya bersurat kepada gubernur. Untuk apa? Pak Gub, tolong Pak Gub ya. Itu rekomendasi ORI itu dilaksanakan supaya tidak terjadi pelanggaran HAM. Kalau enggak dilaksanakan, gubernur itu dinobatkan menjadi pelanggar HAM. Itu di surat, bukan saya yang ngomong loh. Iya. Surat tuh, baca suratnya. Iya. Pengabaian dan penolakan atas rekomendasi ini berarti telah terjadi pelanggaran HAM sebagaimana diatur di dalam pasal bla 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 undang-undang bla bla tentang hak asasi manusia. Maka itu saya bersurat. Gitu loh. Yeah. Ibarat sudah dikai penghargaan, biar pantas menyandang penghargaan itu, saya bersurat. Mudah-mudahan Pak Gub bisa bisa sepaham dengan saya lah. Dengan demikian segera dilaksanakan rekomendasi HAM. Kalau dengan begitu, maka penghargaan yang ditulis oleh si Yasona Lauli itu, Pak Yasona Lauli itu menjadi benar ya. Dan istilahnya tidak ini bias ya. Dan HAM terjamin di DIY ini jadi benar. Iya. Betul-betul terjadi ya. Nah, betul-betul terjadi. Jadi iki corone iki nututi barang sing ra bener didadekke bener. Benang pedot itu. Iya. Nanti kalau itu sudah terjadi, itu berarti penghargaan itu pantas lah disandang oleh gubernur. Bisa diterima. Visible kalau dalam penelitian. Kalau tidak ini kan merupakan sindiran toh. Loh itu Pak Menteri itu ya maaf loh ya. Itu orang ngajeni wong tua toh. Nyindir toh. Wong daerah sing masalah HAM berjibun kok dionekke HAM DIY terjamin. Ayo pada karo nyindir lah itu. Tapi ya kita apresiasi lah sindiran ini. Oke. Gitulah. Ya, oke Pak Siput. Sampai di situ dulu Pak Siput. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Ya. Oke. Terima kasih Pak Siput. Terima kasih Mas. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.